go! Yeay! Oke, jadi di video kali ini saya akan sharing ke kalian mengenai soal dan pembahasan khusus di materi kapasitor. Jadi buat kalian yang belum tahu mengenai materi tentang kapasitor, kalian wajib nonton video di channel ini yang judulnya mengenai kapasitor. Karena di sana sudah dibahas mengenai pengertian, besaran kapasitansi, rumus-rumus yang digunakan, prinsip pembentukan kapasitor, rangkaian kapasitor, energi kapasitor, fungsi kapasitor, contoh dan jenis-jenis dari kapasitor. Nah, nanti linknya akan saya taruh di atas ini ya. Jadi kalian tinggal klik aja buat nonton video tentang materi kapasitornya dulu, baru kalian lanjut ke video ini. Karena di video ini khusus ngebahas tentang soal-soal dan bagaimana cara mengerjakannya. Sekilas materi, saya mau tahu nih dari kalian, apakah masih ingat pengertian dari kapasitor itu? Ya, benar banget. Jadi, kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, beberapa jenis kapasitor yang sering kita gunakan diantaranya adalah yang pertama, kapasitor keping sejajar, kedua kapasitor bola, dan yang ketiga adalah kapasitor silinder. Sekarang saya akan mengulang sedikit mengenai kapasitas kapasitor. Jadi, kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Jadi, sebagai perbandingan tetap antara muatan Q yang tersimpan dalam kapasitor terhadap beda potensial V antara kedua konduktor ini merupakan definisi dari kapasitas suatu kapasitor. Yang kalau misalnya kita tuliskan dalam sebuah rumus, C sama dengan Q per V. Nah, dengan C adalah kapasitas kapasitornya dalam farad, Q adalah muatan listrik dalam coulomb, V adalah beda potensial listrik dalam volt. Ingat ya, 1 farad sama dengan 1 coulomb per volt. Next, kita lanjut ke sekilas materi mengenai kapasitas kapasitor pada keping sejajar. Kalian perhatikan baik-baik ilustrasi gambar berikut ini ya. Jadi, kapasitor ini terdiri dari 2 buah keping konduktor yang posisinya sejajar yang memiliki luas yang sama. Nah, kemudian kapasitor ini memiliki jarak sebesar D. Kalau misalnya dibuat rumus, C sama dengan Q per V. Nah, pada kasus keping sejajar ini, nilai V-nya sudah ditentukan rumusnya, yaitu QD per A dikalikan dengan epsilon 0. Nah, kemudian nilai V ini atau rumus V ini kalian masukkan ke dalam rumus C sama dengan Q per V tadi. Maka didapatkan rumus C menjadi epsilon 0 dikalikan dengan A per D. Dengan C adalah kapasitas kapasitor dalam farad, kemudian A adalah luas penampang dalam satuan meter persegi, D adalah jarak antar keping dalam satuan meter, dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa yang nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 coulomb kuadrat Newton meter persegi. Yang perlu kalian catat adalah persamaan ini, yaitu C sama dengan epsilon 0 A per D ini berlaku kalau di antara keping itu berisi udara. Jadi kan tadi ada 2 keping sejajar. Nah, tengah-tengahnya kan jaraknya D. Nah, D itu adalah berisi udara, maka kalian bisa menggunakan rumus ini, yaitu C sama dengan epsilon 0 A per D. Terus pertanyaannya pasti, gimana kalau misalnya bahannya itu bukan udara? Nah, jika antara keping berisi medium lain yang merupakan bahan dielektrik,
seperti Mika atau lainnya yang memiliki koefisien dielektrikum K, maka persamaannya menjadi C sama dengan epsilon 0 dikali K dikali A per D. Nah, karena nilai epsilon itu sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan K, maka rumus C menjadi epsilon dikali A per D. Nah, dengan epsilon adalah permitivitas suatu medium atau bahan dan K merupakan konstanta di elektrikum. Permitivitas relatif atau epsilon R adalah perbandingan antara kapasitas dalam bahan penyekat dan kapasitas dalam udara. Jadi epsilon 0 sama dengan CB per C0. Dengan CB merupakan kapasitas kapasitor dalam bahan penyekat dan C0 adalah kapasitas kapasitor tanpa bahan penyekat. Next, kita lanjut ke latihan soal yang pertama. Sebuah kapasitor dengan kapasitas 0,4 mikrofarad dimuati oleh baterai sebesar 12 volt. Berapakah muatan yang tersimpan dalam kapasitor? Di sini kalian wajib memahami baik-baik soal, kemudian baru kalian tuliskan apa saja sih yang kalian ketahui dari soal. Di sini saya tulis dulu ya apa yang sudah diketahui dari soal. Yang pertama adalah C-nya, yaitu 0,4 mikrofarad. Jangan lupa kita jadikan farad ya. Jadi 0,4 kali 10 pangkat min 6 farad, atau kalau misalnya kita bulatkan lagi menjadi 4 dikali 10 pangkat min 7 farad. Selanjutnya yang diketahui adalah tegangan, yaitu V sama dengan 12 volt. Kita sudah ketahui kalau misalnya rumus C sama dengan Q per V. Biar kalian lebih mudah, yang ditanyakan adalah muatannya, berarti Q. Jadi kita gunakan dari rumus yang tadi menjadi Q sama dengan C dikalikan dengan V. Maka 4 kali 10 pangkat min 7 farad dikalikan dengan 12 volt. Hasilnya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kapasitas kapasitor untuk yang berbentuk bola. Kalau pada permukaan bola, potensialnya itu menggunakan rumus V sama dengan K dikalikan Q per R. R di sini adalah jari-jari bola. Jadi untuk kapasitas kapasitor yang berbentuk bola, rumusnya menjadi C sama dengan R per K, atau C sama dengan 4 pi epsilon 0 dikalikan dengan R. Kenapa bisa seperti itu? Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Rumus awalnya adalah C sama dengan Q per V. Nah, kemudian kita masukkan tadi bahwa V sama dengan K dikalikan Q per R. Sehingga didapatkan C sama dengan R per K. Nah, nilai K itu adalah 1 per 4 dikalikan dengan pi epsilon 0. Maka didapatkan rumus kapasitas kapasitor yang berbentuk bola adalah C sama dengan 4 pi epsilon 0 dikalikan dengan R. Next, sekilas tentang rangkaian seri kapasitor. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ya gambar berikut. Jadi di sini ada dua gambar. Gambar yang sebelah kiri merupakan gambar asli dari sebuah rangkaian, misalnya terdapat 3 buah kapasitor. Dan yang di sebelah kanan adalah gambar akhir, yaitu kapasitornya sudah menggunakan kapasitor pengganti. Supaya kalian lebih paham tentang materi ini, kalian wajib nonton dulu ya video mengenai materi kapasitor. Tadi linknya di bagian awal kan sudah saya berikan. Nanti linknya untuk materi tentang kapasitor juga akan saya sertakan di deskripsi ya. Intinya apa sih dari rangkaian seri itu?
Di rangkaian seri ini, kalian wajib memahami 3 aturan yang berlaku. Yang pertama, muatan pada setiap kapasitor adalah sama, yaitu sama dengan muatan pada kapasitor pengganti. Jadi kalau misalnya menggunakan rumus, Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Yang kedua, beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti sama dengan jumlah beda potensialnya. Nah, jadi Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambahkan dengan V3. Dan aturan yang ketiga yaitu kapasitas kapasitor pengganti pada rangkaian seri adalah Cs sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Notes juga pada rangkaian seri kapasitor, kapasitas pengganti rangkaian seri dari beberapa buah kapasitor selalu lebih kecil daripada kapasitas masing-masing kapasitor. Sehingga rangkaian seri kapasitor berguna untuk memperkecil kapasitas kapasitor. Sekarang kita coba latihan soalnya ya. 2 buah kapasitor masing-masing kapasitasnya adalah 2 mikrofarad dan 3 mikrofarad yang dipasang secara seri. Beda potensial antara ujung-ujung gabungannya adalah 10 volt. Tentukanlah yang pertama kapasitas totalnya, yang kedua muatan masing-masing kapasitor, dan yang ketiga beda potensial masing-masing kapasitor. Notes, setiap soal kalian wajib memahaminya terlebih dahulu, baru kalian menuliskan apa saja sih yang sudah diketahui dari soal. Baca baik-baik soalnya dan pergunakan intonasi yang baik jika perlu untuk memudahkan kalian dalam memahami soal. Oke, di sini dari soal kita dapat mengetahui besarnya C1 sama dengan 2 mikrofarad, C2 3 mikrofarad, dan V adalah 10 volt. Kemudian yang ditanyakan yang pertama adalah CS, yang kedua Q1 dan Q2, dan yang ketiga adalah V1 dan V2. Oh ya, maaf ya teman-teman kalau misalnya suaranya agak kurang jelas karena sekarang di luar lagi hujan. Oke ya, kita lanjut. Kemudian, untuk mencari nilai kapasitas total pada rangkaian seri 2 buah kapasitor, kalian dapat menggunakan rumus cepat ini ya. CS sama dengan C1 dikali C2 per C1 ditambah C2. Oke, kita jawab satu persatu ya. Di bagian yang pertama tadi kan yang ditanyakan adalah kapasitas totalnya. Nah, karena ini rangkaian seri, maka kapasitas totalnya kita menggunakan simbol CS. Dengan menggunakan rumus cepat, CS sama dengan C1 dikali C2 per C1 ditambah C2. Kita masukkan angkanya 2 dikali 3 per 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 1,2 mikrofarad. Sekarang di soal yang kedua yang ditanyakan adalah muatan masing-masing kapasitor. Yang diketahui adalah tegangannya, berarti Vs sama dengan 10 volt. Rumus aslinya kan CS sama dengan Qs per Vs. Nah, kemudian supaya kalian lebih mudah, kalian keluarkan saja Qs-nya karena kan yang ditanyakan Qs-nya. Jadi Qs sama dengan CS dikalikan dengan Vs, yaitu 1,2 dikalikan dengan 10, yaitu 12 mikrocoulomb. Karena ini rangkaian seri, maka Qs sama dengan Q1 sama dengan Q2. Berarti nilai Q1 adalah 12 mikrocoulomb dan Q2 juga 12 mikrocoulomb. Pertanyaan yang ketiga yaitu kita diminta untuk menentukan beda potensial masing-masing kapasitor. Caranya adalah dari rumus utama tadi, kalian langsung saja keluarkan yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan V, berarti V sama dengan Q per
C. Karena masing-masing berarti kita memasukkan saja satu persatu. V1 sama dengan Q1 per C1. Q1-nya sudah diketahui tadi adalah 12 dan C1-nya adalah 2, sehingga V1 adalah 6 volt. Begitu juga untuk V2, yaitu V2 sama dengan Q2 per C2. Diketahui Q-nya adalah 12 dan C-nya adalah 3. Berarti 12 per 3 sama dengan 4 volt. Gimana teman-teman sampai sini? Semoga pembahasannya dapat membuat kalian menjadi lebih paham mengenai latihan soal pada rangkaian seri ini ya. Next, kita lanjut ke sekilas materi tentang rangkaian paralel pada kapasitor. Kalian perhatikan baik-baik gambar ini. Terdiri dari dua buah gambar. Yang sebelah kiri merupakan rangkaian asli, ada 3 buah kapasitor yang disusun secara paralel. Kemudian yang di sebelah kanan adalah rangkaian yang menggunakan kapasitor pengganti dari 3 buah kapasitor yang ada di sebelah kiri. Supaya lebih paham materi mengenai rangkaian paralel kapasitor, kalian wajib nonton dulu ya video mengenai materi kapasitor yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sama seperti rangkaian seri pada kapasitor, di rangkaian paralel kapasitor juga terdapat aturan-aturan yang wajib kalian pahami. Yang pertama, muatan kapasitor pengganti sama dengan jumlah masing-masing kapasitor. Jadi, Q-P sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Aturan yang kedua, beda potensial masing-masing kapasitor sama dengan beda potensial sumber. Jadi, Vp sama dengan V1 sama dengan V2 dan sama dengan V3. Dan aturan yang ketiga adalah kapasitas kapasitor pengganti pada paralel berlaku rumus Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Kapasitas pengganti rangkaian paralel dari beberapa buah kapasitor selalu lebih besar daripada kapasitas masing-masing kapasitor. Sehingga rangkaian paralel kapasitor itu berguna untuk memperbesar kapasitas kapasitor. Ingat ya, kalau di rangkaian seri adalah memperkecil kapasitas kapasitor, kalau di rangkaian paralel adalah memperbesar kapasitas kapasitor. Sekarang kita coba lagi latihan soalnya. Dua buah kapasitor C1 6 mikrofarad dan C2 3 mikrofarad disusun secara paralel yang kemudian dihubungkan ke sumber tegangan 18 volt. Maka, tentukan kapasitas pengganti, muatan, dan beda potensial pada masing-masing kapasitornya. Nah, ingat ya teman-teman, sebelum kalian bingung menentukan ini pakai rumus yang mana, kalian pahami betul-betul soalnya itu kalimatnya seperti apa. Jika perlu, baca menggunakan intonasi supaya mempermudah kalian dalam memahami soal. Setelah itu, baru kalian tuliskan apa saja yang diketahui. Jadi pahami baik-baik terlebih dahulu maksud dari soalnya itu apa. Baru kita mendata apa saja sih yang diketahui dari soal. Gitu ya. Oke, di sini kita bisa mengetahui C1 adalah 6 mikrofarad, C2 3 mikrofarad, dan V-nya adalah 18 volt. Yang ditanyakan ada Cp, ada VAB, ada Q1, dan Q2. Sekarang kita kerjakan satu persatu ya. Pertama kita cari dulu Cp. Apa sih Cp? Cp adalah kapasitas pengganti. Nah, di sini Cp sama dengan C1 ditambah C2 karena paralel ya. Jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9 mikrofarad. Pertanyaan yang kedua,
Beda potensial pada rangkaian paralel, yaitu VAB. Ingat, pada paralel berlaku tegangan pada masing-masing kapasitor sama dengan tegangan sumber. Berarti VAB sama dengan V1 sama dengan V2, yaitu 18 volt. Nah, yang terakhir yang ditanyakan adalah muatan masing-masing kapasitor, yaitu Q1 dan Q2. Rumus aslinya adalah C sama dengan Q per V, sehingga kalau ditanyakan Q berarti Q sama dengan C dikalikan dengan V. Q1 sama dengan C1 kali V1, yaitu 6 dikali 18. Hasilnya adalah 108 mikrokolom. Dan Q2 sama dengan C2 dikalikan dengan V2, yaitu 3 dikali 18. Jadi hasilnya adalah 54 mikrokolom. Ya teman-teman, saya harap sampai di sini kalian sudah bisa memahami maksud dari soal itu apa dan bagaimana cara mengerjakannya ya. Semoga pemahaman yang saya berikan di sini dapat menambah pemahaman kalian juga dalam mengerjakan soal-soal mengenai kapasitor. Tadi sudah ada tentang yang rangkaian seri, sekarang juga rangkaian paralel. Terus selanjutnya bagaimana kalau misalnya rangkaiannya gabungan seri dan paralel? Selain dapat dipasang secara seri atau paralel, kapasitor-kapasitor juga dapat dipasang gabungan, yaitu secara seri dan paralel. Misalnya kayak gini nih, ada gambarnya. Gambarnya ribet banget ya. Tenang aja, mengerjakannya tidak perlu ribet. Jadi kalian perhatikan dulu ya. Di sini ada sebuah gambar yang memiliki 4 titik, yaitu A, C, B, D. Tentukan kapasitas pengganti dari A ke B jika diketahui masing-masing kapasitor memiliki kapasitas sebesar 1 mikrofarad. Kalian perhatikan baik-baik, dari titik A, B, C, D di sini terdiri dari 8 buah kapasitor, yaitu C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, dan C8. Tetapi yang diminta di sini adalah kapasitor penggantinya dari titik A ke titik B. Oke, dibayangkan dulu gambarnya itu. Kita dari titik A ke titik B, mana saja sih yang harus dilewati? Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau sudah, coba kalian cross check di gambar ini. Apakah sama atau tidak ya? Nah, jadi petanya menjadi diperkecil. Petanya, apa ya? Gambarnya menjadi kita potong. Yang kita gambar hanya yang akan kita lewati. Jadi kapasitor yang digunakan itu adalah seperti gambar berikut ini ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Loh, kok ada kapasitor yang nggak dipakai? Nah ya, jadi kenapa kapasitor C3 dan C6 tidak termasuk jalan yang akan kita lewati? Karena kalian kan dimintanya dari titik A ke titik B. Coba perhatikan baik-baik. Kalau misalnya kalian mau ke A kalau kalian dari A mau ke B, kalian nggak perlu melewati C3 dan C6. Gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, loh kan bisa kan misalnya kita lewat dari C1, C7, C4. Iya, betul bisa. Tapi kita harus lewatin juga C2, C8, dan C5. Maka yang tidak digunakan hanya C3 dan C6. Nah, setelah kalian menelaah gambarnya, tadi yang pertama kali kan kalian harus menelaah soalnya terlebih dahulu. Kemudian perhatikan gambarnya baik-baik, kemudian menentukan jalan mana yang mau kalian lewati setelah kalian memahami soal. Setelah kalian menentukan jalan mana atau gambar akhir, baru kalian menentukan
oh yang harus dikerjakan itu bagian-bagian mananya dulu ya gitu. Nah, ini saya contohkan ya. Jadi langkah-langkah pengerjaannya yang pertama adalah kalian harus menggabungkan secara seri C2, C8, dan C5 menjadi CS1. Karena seri di sini saya menggunakan kapasitor penggantinya namanya CS1. Boleh nggak dikasih nama lain? Boleh saja, yang penting kalian paham bahwa C yang pengganti itu merupakan C gabungan dari C2, C8, dan C5. Gitu ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, kalian menggabungkan secara paralel antara C pengganti yang seri tadi, kalau di sini saya menggunakan CS1 dan C7. Gabungan C pengganti CS1 dan C7 saya menggunakan kode CP1 karena paralel gitu ya. Nah, dan langkah yang ketiga adalah kalian harus menggabungkan secara seri C1, CP1, dan C4. Di sini saya menggunakan nama yaitu CG atau C gabungan. Supaya kalian lebih paham, kita langsung lanjut aja ya ke pengerjaan soalnya. Langkah yang pertama, tadi saya sudah sebutkan bahwa kalian harus menggabungkan secara seri C2, C8, dan C5 menjadi CS1. Nah, ingat kalau seri, rumus kapasitasnya adalah 1 per C. Jadi, di sini saya menggunakan CS1. Jadi, 1 per CS1 sama dengan 1 per C2 ditambah 1 per C8 ditambah 1 per C5. Nah, di sini kalian tinggal memasukkan semua angkanya sampai didapatkan hasil akhirnya ya. Ingat ya, di sini masih dalam bentuk 1 per CS1. Sedangkan yang diminta kan nilai kapasitornya, berarti CS1 sama dengan tinggal nilai yang tadi dibalik saja. Kalau tadi kan hasilnya 1 per CS1 sama dengan 3 per 1. Maka CS1 sama dengan 1 per 3 mikrofarad. Jangan lupa satuannya, karena fisika ya. Oke. Next, ke langkah yang kedua, yaitu kalian menggabungkan secara paralel hasil dari kapasitor pengganti yang seri tadi atau CS1 dengan C7 menjadi CP1. Kalau di paralel, rumus untuk kapasitas kapasitornya tinggal dijumlahkan langsung saja semuanya. Berarti CP1 sama dengan CS1 ditambah C7, yaitu 1/3 ditambah 1, yaitu 4 per 3 mikrofarad. Dan di langkah yang terakhir, yaitu kalian harus menggabungkan secara seri C1, CP1, dan C4. Karena seri tadi sudah saya jelaskan di awal, berarti kapasitor penggantinya adalah dalam bentuk 1 per C. Saya menggunakan kapasitor penggantinya yaitu CG atau C gabungan, berarti sudah totalan dari semuanya. Jadi 1 per CG sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CP1 ditambah 1 per C4. Kalian tinggal masukkan angkanya, yaitu 1 per 1 ditambah 1 per 4 per 3 ditambah 1 per 1. Kemudian ingat ya, kalau 1 dibagi terus masih dalam seper, tinggal dibalik aja angkanya. Jadi 1 per 1 ditambah 3 per 4 ditambah 1 per 1, hasilnya adalah 11 per 4. Ini masih dalam bentuk 1 per CG. Berarti CG sama dengan 4 per 11 mikrofarad. Nah, gimana teman-teman? Semoga dengan soal dan pembahasannya kali ini dapat menambah pemahaman kalian ya mengenai beberapa jenis tipe soal materi kapasitor. Ingat ya pesan saya, pada setiap soal kalian wajib memahaminya terlebih dahulu.
Jika perlu, ketika kalian membaca soalnya kembali, kalian menggunakan intonasi yang pas supaya maksud dari soalnya itu dapat kalian pahami. Baru kalian mencatat apa saja yang diketahui dari soalnya, sehingga kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan soalnya. Oke teman-teman, sekian video belajar tentang kita kali ini mengenai soal dan pembahasan materi kapasitor. Buat kalian yang nonton video ini sampai selesai, sudah like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, saya ucapin terima kasih banyak ya atas dukungannya. Dan buat kalian yang belum, yuk buruan subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dengan satu subscribe dari kalian, artinya kalian mendukung saya untuk membuat video-video bermanfaat selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum.